Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita kembali lagi mengudara di sirkuit Mandalika untuk bersama-sama melihat kondisi terbaru di tanggal 26 Desember 2022 ini pasca cuaca ekstrem yang melanda Lombok, terutama di kawasan KK Mandalika. Dan alhamdulillah sekarang cuacanya sangat cerah sekali sehingga kita bisa menerbangkan drone untuk membagikan updatean terbaru pada hari ini, teman-teman. Oke, baik, langsung saja di sini kita melihat di lintasan trek lurus untuk kondisi terbaru beserta beberapa teman kita pihak terkait di sini sedang kumpul ya, instruksi membicarakan sesuatu, tentunya sirkuit Mandalika untuk mempersiapkan diri untuk lebih baik, lebih matang ke depannya untuk menyambut balapan 2023 ya. Karena sirkuit Mandalika ke depannya tak hanya bisa menggelar balapan roda 2 tapi roda 4 nanti akan digelar di sirkuit Mandalika, teman-teman. Jadi luar biasa. Nah, jadi pada awal Desember lalu pihak FIA ya meninjau langsung ke sirkuit Mandalika untuk inspeksi secara menyeluruh sirkuit Mandalika ini, yang dimana pada inspeksi tersebut ya pihak FIA dengan menurunkan tim inspektor FIA dan didampingi Ikatan Motor Indonesia atau IMI dari bidang roda 4 ya, seperti itu. Samsul mengatakan sebelum tim inspeksi datang, MGPA telah mengirimkan data lengkap sirkuit Mandalika berisikan layout sirkuit, fasilitas medis, race control hingga pos marshal ya. Dan dari sana mereka verifikasi fisiknya seperti apa dan bagaimana kesesuaian dengan regulasi di FIA, ujarnya. Setelah melakukan pemeriksaan, FIA telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada MGPA. Ada beberapa perubahan yang harus dilakukan. Meski begitu, Samsul menyebut perubahan tersebut tidak sampai mengubah trek ya sirkuit, seperti itu ujarnya. Nah, jadi itu merupakan perubahan minor yang dimaksud Samsul ya terkait penambahan marka terutama di pit lane untuk disesuaikan dengan regulasi dari FIA, menambah ketebalan ban untuk keselamatan balapan, hingga soal curb di tepi lintasan trek sirkuit Mandalika, teman-teman. MGPA menargetkan di Desember ini saran FIA dari hasil inspeksi bisa dipenuhi, sehingga paling lama di Februari 2023 sirkuit Pertamina Mandalika bisa mengantongi lisensi grade 2, ujarnya. Karena menambahan minor harusnya sih dalam waktu singkat, sebulan beres katanya. Dan Samsul sendiri cukup yakin bahwa Pertamina Mandalika International Street Circuit ini bisa memperoleh lisensi grade 2 dari FIA. Apalagi tidak ada perubahan drastis yang harus dilakukan terhadap fisik sirkuit, bisa dibilang lebih dari 90% kami yakin dapat lisensi grade 2, tanda Samsul. Oke, jadi seperti itu informasi yang kita bagikan terkait sirkuit Mandalika untuk bisa menggelar balapan roda 4 ya. Sekarang kita akan lanjut lagi ke pengerjaan sirkuit Mandalika setelah cuaca ekstrem beberapa hari yang lalu ya, 4 hari 4 malam dilanda hujan beserta angin kencang di sirkuit Mandalika maupun di Lombok terutama, teman-teman. Nah, jadi alhamdulillah pada hari ini sangat cerah sekali sehingga teman-teman kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya di sirkuit Mandalika. Nah, di sini yang kita lihat dan bahas tadi ya berupa teman-teman kita dari pihak terkait untuk mempersiapkan sirkuit Mandalika agar jauh lebih matang dan makin baik, tentunya apa yang diharapkan semoga tercapai nanti. Baik, di sini kita berada di zona tengah, teman-teman, untuk melihat kondisi terbaru pasca cuaca ekstrem yang melanda sirkuit Mandalika. Dan sirkuitnya masih tetap aman terjaga walaupun dalam keadaan seperti itu ya. Memang kita ketahui kemarin hujan sangat lama sekali dan beserta angin kencang melanda kawasan Lombok terutama di kawasan KK Mandalika, teman-teman. Jadi untuk sirkuitnya masih tetap aman terjaga ya. Walaupun ada beberapa area yang ada di luar sirkuit Mandalika terdampak banjir sedikit, namun banjir tersebut dapat teratasi dengan cepat sehingga tidak kembali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti itu. Oke, baik, kita putarkan kamera drone ke sebelah kanan untuk memantau aktivitas pengerjaan yang berlangsung pada siang hari ini di pukul 11.30, teman-teman.
Nah, terlihat di area sirkuit Mandalika untuk tanaman, tumbuhan, pepohonannya semakin kelihatan hijau. Sering diguyur hujan sekarang di kawasan KK Mandalika, jadi kelihatan makin subur dan menghijau ya tanaman maupun tumbuhannya. Baik, sekarang kita akan turun lebih rendah di sini untuk melihat lebih jelas aktivitas pengerjaan yang terus berlanjut agar cepat selesai dan tuntas sesuai target yang sudah ditentukan. Nah, jadi pengerjaan di sini yaitu pemasangan atau penyusunan batu untuk sebagai drainase tanggul antisipasi adanya genangan maupun banjir di zona tengah ya. Jadi alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di zona tengah teman-teman, walaupun saat ini masih dalam proses pembenahan drainasenya tapi tidak terjadi ya seperti itu. Nah, jadi tak hanya pengerjaan drainase yang dilakukan di zona tengah, tapi pengerjaan pemasangan paving di akses jalan sebelah kiri dan kanannya terus dilakukan supaya cepat selesai. Kemudian kita tinggalkan pengerjaan di sini, kita lanjut lagi ke area pengerjaan berikutnya. Apa saja yang dilakukan oleh teman-teman kita para pekerja di bawah bukit di sini kita akan pantau langsung teman-teman. Nah, jadi di sini tidak terlihat pengerjaan seperti biasanya karena untuk pengerjaan di sini mungkin sudah selesai beberapa titik saja, tinggal sedikit lagi akan segera tuntas untuk pengerjaan pembenahan drainase di belakang tribun di sini. Oke, baik, kemudian itu kita lanjut lagi di bawah bukit sini ya untuk pembuatan tempat gardu PLN dari kelistrikan untuk tribun 360 yang saat ini masih dalam proses pengerjaannya teman-teman. Nah, di area sini tak hanya menjadi tempat untuk gardu PLN, tapi tempat penampungan air bersih juga ditaruh di sini. Nah, sehingga seperti ini ya kelengkapan yang dimiliki oleh tribun yang ada di atas bukit sana. Nantinya tentu akan berfungsi dengan baik untuk kelistrikan dan juga apapun yang menjadi kekurangan di tribun 360 ya saat ini terus dilakukan supaya makin lengkap dan terpenuhi kekurangan tersebut. Nah, seperti ini kita lihat dari ketinggian ya, ada tong air dan juga tempat gardu PLN. Kemudian kita lanjut lagi ke atas di sini. Nah, jadi untuk progres di tribun 360 di sini ya teman-teman, kemarin banyak yang bertanya dan berkomentar kok nggak ada perubahan tribun 360 walaupun sering dikerjakan. Jadi untuk yang dikerjakan tribun 360 ini hanya di bagian dalamnya saja untuk ditambah kelengkapan dan dipercantik bagian dalamnya sehingga tidak kelihatan untuk apabila kita pantau dari luar sini teman-teman ya.